Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Dwi Rifkita dari kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video presentasi sejarah umum tentang peradaban Romawi kuno. Peradaban Romawi kuno terjadi pada tahun 800 sebelum Masehi hingga 1453 Masehi. Letak geografis, letaknya di semenanjung Italia pada abad ke-9 sebelum Masehi, yang dibangun oleh suku yang bernama suku Latia. Suku ini menetap di sisi kiri lembah sungai Tiber, Italia Tengah, yang subur akibat unsur hara yang tergandung dalam tanah dari luapan sungai serta dikelilingi oleh bukit-bukit. Bukit-bukitnya diantaranya ada Bukit Palatin, Afarin, dan Kapitolin. Keadaan bermasyarakatnya, keadaan tanah yang subur mendorong majunya pertanian dan perdagangan, sehingga suku ini terkenal dengan kehidupannya yang makmur. Kondisi sosial. Yang pertama ada di zaman kerajaan. Zaman ini terjadi pada tahun 750 hingga 510 sebelum Masehi. Raja pertama yang memimpin adalah Raja Romulus, raja yang menjadikan Roma di atas Bukit Palatin. Ia membuat peraturan siapapun dan dari kalangan manapun dapat menjadi warga Roma. Setelah wafat, ia dipuja sebagai dewa perang yang dikenal sebagai Quirinus. Raja kedua yang memimpin adalah Raja Numa Pumpolis. Raja Numa Pumpolis melakukan reformasi di bidang keagamaan. Contohnya, mendirikan jabatan keagamaan di Roma, seperti perawan pista, perkumpulan pendeta perempuan, Pontifex Maximus, pendeta tertinggi di Romawi, Salii, jabatan untuk penyembahan terhadap Dewa Mars, dan Flamen, pendeta upacara khusus. Yang ketiga ada Raja Tullus Hostilius, fokus terhadap peperangan dan mengabaikan di bidang keagamaan, sehingga diduga wafat pada saat Dewa Jupiter menjawab doanya dengan petir. Yang keempat ada raja bernama Ansus Marcius. Ia membangun infrastruktur di Roma seperti pelabuhan, jalan, dan jembatan. Yang pertama yang melalui sungai Tiber. Kelima ada raja yang bernama Tarquinius Priscus, membuat Roma kaya dengan hasil rampasan perang, melakukan pembangunan kuil Jupiter, Circus Maximus, Forum Romawi, dan mengadakan kompetisi olahraga dan memperkenalkan lambang militer Romawi. Dan yang keenam adalah Raja Tarquinius Superbus. Ia menggunakan kekerasan dan teror untuk mempertahankan kekuasaannya, digulingkan oleh rakyat pada tahun 809 sebelum Masehi, yang mengakhiri periode di kerajaan Romawi. Selanjutnya ada periode Republik. Periode ini terjadi pada tahun 509 hingga 75 sebelum Masehi, yang terdiri atas 3 lembaga penting dalam periode Republik ini, yakni Konsul, Senat, dan Majelis Kuria. Senat adalah Dewan Penasihat dengan 300 anggota yang bertugas memberikan pertimbangan mengenai kebijakan-kebijakan Republik Romawi. Lembaga terakhir adalah Kerajaan Kuria, lembaga legislatif dan yudikatif yang anggotanya 30 kuri. Yang ketiga adalah konstruksi bangunan. Dengan wilayah yang begitu luas, maka pemerintah Romawi pada masa kekaisaran membangun jalan raya yang dibuat dari kotoran, kerikil, dan batu bata. Contohnya adalah Jalan Appia yang hingga kini masih digunakan. Teknik bangunan dengan menggunakan beton pun sudah dikenal luas. Begitupun dengan pengaturan bangunan seperti aquaduk, amphitheater, mausoleum, dan kolosium dengan fungsi tertentu. Selanjutnya adalah pendidikan. Bidang pendidikan yang paling berpengaruh di Romawi adalah hukum dan public speaking atau oratory. Yang terakhir adalah kemiliteran, menggunakan istilah militer yang hingga kini masih digunakan seperti legion dan artileri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang peradaban Romawi kuno ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.